Harusnya tuh hari ini saya masih ada di Singapura ya kan, masih dalam rangkaian liburan gitu. Kemarin tuh lagi jatahnya liburan sama orang tua gitu. Jadi cuma saya, istri saya sama 3 orang tua. Lalu tiba-tiba sore gitu kita lagi makan menjelang makan malam lah gitu. Terus tiba-tiba istri saya kayak, ya ampun ya, Sigra berdarah terus nangis gitu. Waduh, kan panik kan, kita lagi di Singapura gitu. Terus berusaha untuk cari tiket untuk pulang, tapi nggak dapat. Akhirnya saya menunggu besoknya. Tadi pagi baru cepet-cepet datang ke sini. Kata kan ada supir saya ya, terusnya ada mbaknya juga, yang jadi bener-bener cuma Sigra lagi lari gitu. Sigra tuh kan memang dia tuh lari-lari gitu. Lari-lari, jalan-jalan di kompleks gitu, dan terus dia tiba-tiba jatuh terus kena ginian loh, kayak misalnya ada pinggiran pinggiran pembatas gitu. Jadi terusnya sekitar seginilah dia. Lumayan besar juga ya, ini berapa senti ya? Sekitar 5 senti gitu, 5 senti, dan itu terbuka gitu. Makanya terus darahnya banyak sampai kena tulangnya sih. Makanya dokter juga bilang makanya memang dioperasi aja. Dioperasi itu maksudnya dibius total, terusnya itu dijahit di kanan di sini ini deh. Iya, di atas. Nah, di sininya ada dokter ada suster dan lain-lain. Jadi dia kemarin teriak-teriak gitu sampai 5-6 orang yang pegangin dia, terus padahal cuma mau diperban doang. Ya kebayang sih, kaki yang ini dipegangin, tangan ini dipegangin, jadi gitu. Gak tega sih. Karena saya juga dapat cerita dari dokter anestesi tadi, ada beberapa anak autism juga gitu yang mau menjalani operasi gitu. Orang tuanya tidak mengizinkan gitu kalau dipegangin gitu, kayak kesannya seperti apa gitu. Cuma ya kalau nggak begitu nggak bisa, karena anaknya akan berontak. Akhirnya nggak dilakukan tindakan. Kalau saya ya udahlah, tega-tegain aja. Kekhawatiran saya tuh lebih ke semalam tuh kekhawatirannya lebih ke anak saya kan autis gitu, autism, dia harus dibius total. Ada pengaruhnya nggak ya gitu, anestesinya ada pengaruhnya nggak sama, karena kan kalau anak autis itu kan nggak boleh gluten gitu. Alasannya sih gini sih, saya cukup bisa menerima sih alasannya. Maksudnya ada beberapa dokter yang menolak untuk nomor pribadinya itu diketahui oleh pasiennya gitu. Saya cukup mengerti untuk masalah itu. Cuma sekarang bayangin anak terluka, terusnya dia katanya harus dioperasi, harus dibius total. Orang tuanya lagi ada di luar negeri gitu. Terusnya orang tuanya taunya dia harus ditindak seperti itu gitu. Kan perlu nanya ya gitu. Pasti kan, wah kenapa nih anak 4,5 tahun autism, terusnya dia harus dibius total, dia harus dijahit, harus ditindak gitu. Kan kita pasti pengen tanya gitu, setidaknya buat membuat hati ini tenang dan yakin lah. Karena kan kalau tindakan operasi gitu kan memang harus ada persetujuan orang tua ya. Ya saat itu kami ya ngerasa kami pengen tenang nih pikirannya gitu.
inget banget tuh sebelum terjadi, akhirnya kan di bawah tuh, terus gak ada siapa-siapa, terus loh mana yang lain, katanya di luar. Oh ya udah, jadi kalau misalnya semuanya di dalam ada pasti jaga, tapi kalau di luar ya mbak yang jaga. Iya, jadi sebenarnya kan setiap anak tuh di rumah tuh ada yang jagain gitu. Saga ada yang jagain satu, Sigra ada yang jagain. Sigra malah dua sih sebenarnya. Terusnya ada mbak yang lain lagi untuk ngurus rumah gitu. Nah, walaupun saya udah bilang sama Salva dan Sultan juga buat jagain adik-adiknya, tapi ya kan tidak bisa 24 jam ya gitu. Gak bisa 24 jam. Nah, ini saat memang di masa yang lagi dedenya lagi mau main keluar gitu, jadi sama mbak-mbaknya. Kalau di dalam rumah sih sama mereka. Itu kalau di film gini tuh, Dek. Di film Manji akan begini keadaan. Gini. Manji udah bilang jagain adek. Gitu. Saya tuh nggak marah sama mbak-mbaknya juga udah takut kayaknya. Udah gimana nih pas Manji datang sama Minda udah mau. Saya malah bilang makasih ya. Gitu. Maksudnya makasih udah jagain Sigra pas kita belum datang sini gitu. Saya yakin mereka juga takut diomelin sama kami gitu, tapi saya rasa itu kejadian itu bisa berlangsung kapan aja. Sometimes kita kan manusia juga ada sibuknya ya. Kalau yang namanya seneng ya perasaan pas tahu pertama kali ya seneng banget pastinya. Apalagi kebetulan saya Mbak Lira kan udah masuk 7 tahun lah ya. 7 tahun belum dikasih sama Allah. Nah, alhamdulillah di tahun ini dikasih kepercayaan gitu. Rasanya ya yang girang sampai hampir nggak percaya juga gitu. Awal hamil ini kemarin kan dia sempat pergi ke Eropa ya, ke Turki juga lagi. Dia tuh orangnya mualan sama pusing. Kalau ngidam sih ada satu yang dia lagi kepengen, cuma belum sempat saya beliin juga karena memang saya pulang pagi, pergi lagi pagi lagi, jadi ketemu dia baru sebentar, paling bisa goda-godain doang, ngeledek-ngeledekin dia gitu, paling bikin dia ketawa-ketawa aja. Udah seneng buat saya. Tapi itu ya kalau yang dia rasain sama dia lebih ke mual sama pusing-pusing. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mempertahankan hak hukum dan keadilan klien kami, seperti itu. Kemudian kami melakukan pelaporan ini adalah semata-mata karena memang hak hukum klien kami harus kami perjuangkan, seperti itu. Kemudian kami sudah memberikan bukti-bukti yang cukup kepada penyidik, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada institusi Polri, terutama Polda Metro yang akan mengusut kasus ini dengan profesional dan inkredibel, seperti itu. Yang kami laporkan terkait dugaan penipuan yang dilakukan di sosial media, yaitu diduga telah melanggar Undang-Undang ITE, di mana Saudara E pernah berstatement di salah satu sosial media di grup yang di situ konsumsinya adalah Asosiasi Ikan Arwana se-Indonesia. Pernah menyebutkan statement bahwa klien kami adalah penipu. Sampai berkali-kali penipu. Sekali lagi kami tekankan di sini adalah Saudara E setelah melakukan
kekeliruan terhadap klien kami, di mana menganggap saudara klien kami adalah penipu, di mana di situ sesungguhnya klien kami yang ditipu, karena sampai dengan hari ini belum ada pembayaran atas ikan tersebut. Ya, ini laporan kami. Beda halnya nih kalau ada yang nagih, Za tolong dibayar ikannya sekian harganya, atau Za kita mau mengambil ikannya terus gue tidak mau atau gue tidak mau membayar, baru silahkan lapor ke polisi. Ini nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba lapor polisi langsung langsung. lapor. Dan sumpah demi Allah gue malu banget, cuma malu banget gue sama keluarga gue ya, terutama keluarga istri gue ya gitu. Gue dibilang penggelapan 12 juta 12M gitu loh, yang kerenan gitu loh, 12 juta. Buat Mbak Lisa, gini loh, Mbak Lisa daripada ngelaporin saya, ya mendingan kita berteman baik aja. Nah ini kalau saya advice dari saya, Mbak Lisa udahlah, nggak usah jadi pengacara, mendingan lanjutin aja jadi penyanyi dangdutnya. Selama ini kami menunggu itikat baik daripada saudara E untuk menyelesaikan proses ini, yang sampai dengan hari ini tidak ada pembayaran ikan tersebut Rp1 pun kepada klien kami, seperti itu. Jadi kami sengaja menunggu. Sudah cukup lama dan kami sudah mengharap untuk ada itikat baik, ternyata nihil, seperti itu. Eza itu sudah bayar 1,4. Ini bukti transfernya. 1,4 juta rupiah. Jadi kalau dikatakan belum bayar, bagaimana belum bayar sama sekali? Dia bilang sepeser pun. Sepeser pun belum bayar. Ini 1,4. Transaksi ikan arwana 2 jumlahnya berapa? 12 juta rupiah. 12 juta rupiah dan diminta uang transfer 1,4. Berarti udah dikurangin atas nama Budiono. Ini 1,4 sudah ditransfer. Jadi udah tidak jadi dimaafkan sekarang. Tidak ada lagi kata permaafan, betul? Betul. Nggak ada lagi, dicabut ya. Jadi kita cabut tuh. Kalau kita sudah cabut, berarti nanti kalau dijadikan bukti di pengadilan kita tolak. Kita batalkan notulen perdamaiannya, ya kan? Nggak ada lagi notulen perdamaiannya, ya. Pokoknya intinya gini, simpel aja ya. Kita sudah memberikan informasi terbuka 2 kali 24 jam agar mohon direspon ya untuk masalah kerugian klien kami yang sudah dibayarkan 1,4 juta rupiah. Ini mohon dikembalikan dan setelah itu ikan silakan diambil. Eza sudah bicara berencana mau melaporkan balik. Tapi saya berikan nasihat, kami berikan nasihat. Kami kasih waktu dulu 2 kali 24 jam untuk niat baik. Yuk duduk bersama cari solusi. Tapi kalau 2 kali 24 jam tidak diindahkan, maka kita akan laporkan lagi si Q ini ya dengan dugaan 378 dan 372, dan berikut pula kemungkinan si pelapornya ini juga kita laporkan juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.